Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus diajak dengan tema besar peranan gereja dalam masyarakat. Tuhan tentu mempunyai suatu tujuan, di mana setiap umat-umatnya didirikan bukan hanya sekedar bangunan gereja saja, tetapi yang terutama adalah mereka mempunyai dampak positif, sehingga masyarakat di sekitar mereka merasa terberkati dan mereka dapat mengenal karakter Kristus melalui setiap anak-anaknya. Ini yang seharusnya menjadi sebuah pertanyaan. Apakah masyarakat di sekitar kita berada, mereka dapat mengenal Kristus melalui kehadiran kita? Untuk itulah kita akan kembali mempelajari, undang setiap anggota keluarga kita agar kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat pada pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah keadilan dan belas kasihan dalam perjanjian lama. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 146 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 146 ayat 7 sampai 9, kita dapat membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Kalau kita melihat dari Mazmur 146 ayat 7 sampai 9, di situ dikatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan yang menegakkan bagaimana orang dalam keadilan yang memberi roti kepada orang yang lapar. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang di sekitar kita dapat tetap merasakan kasih Tuhan itu jikalau kita hanya berdiam diri? Tetapi jikalau kita bertindak, mereka dapat merasakan bahwa Tuhan itu nyata saat ini. Melalui kehadiran kita, mereka dapat mengerti akan karakter Tuhan yang kita sembah. Itulah sebabnya dalam sebuah cerita yang memberi inspirasi di sebuah kota New York, saya akan coba bacakan cerita yang memberi inspirasi ini. Beberapa tahun yang lalu, pada hari yang dingin di kota New York, anak laki-laki berumur 10 tahun. Dia bertelanjang kaki dan menggigil kedinginan. Dia mengintip di jendela toko, sebuah toko sepatu. Seorang wanita menemui anak laki-laki itu dan bertanya kepada anak laki-laki ini, mengapa ia tampak begitu serius di jendela itu? Ia berkata bahwa ia sedang meminta kepada Tuhan untuk memberikannya sepasang sepatu. Jadi anak ini bilang ke wanita itu, saya lagi mau minta sepatu kepada Tuhan, karena saya tidak punya sepatu. Kemudian wanita itu menggandengnya untuk masuk ke dalam toko sepatu itu. Kemudian wanita ini bilang kepada sang pelayan untuk membawa 6 pasang kaos kaki. Ya, jadi dia bilang, pelayan yang baik, tolong bawakan 6 pasang kaos kaki. Kemudian ia juga meminta baskom berisi air dan handuk kepada pelayan itu. Kemudian dia mengajak anak laki-laki itu dan mengeringkannya dengan handuk. Ya, ia mengajak anak laki-laki itu ke belakang toko. Ia melepaskan sarung tangannya, mencuci kaki anak laki-laki itu, kemudian dia lap pakai handuk. Sang pelayan kembali dengan membawa 6 pasang kaos kaki. Sang wanita mengenakan sepasang pada kaki anak laki-laki itu. Kemudian dia membelikan sepatu yang diinginkan oleh anak itu. Dia mengusap kepala anak laki-laki itu dan bertanya, apakah dia merasa lebih nyaman saat ini? Setelah mempunyai sepatu dan kaos kaki, engkau merasa lebih nyaman dan tidak kedinginan? Kemudian
saat dia berbalik untuk pergi, anak laki-laki yang terheran-heran itu menarik tangannya. Dan sambil dia meneteskan air mata, anak laki-laki itu bertanya, "Apakah Anda istri daripada Tuhan?" Ya. Tanda tanya yang disampaikan kepada wanita tersebut. Tentu Tuhan tidak beristri, tapi anak ini sangat tergugah hatinya karena dia sedang meminta kepada Tuhan, dan wanita ini datang memberikan sepatu. Kemudian anak ini bertanya, saking terharunya, dia berkata, "Apakah engkau istri daripada Tuhan?" Anak laki-laki itu menyatakan kebenaran lebih dari yang dia sadari. Gereja Tuhan adalah pengantin wanitanya. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Wahyu juga sering mengangkat bahwa gereja adalah sering dilambangkan sebagai wanita, dan itu adalah jemaat yang merupakan mempelai wanita bagi Tuhan. Karakter Kristus harus dinyatakan di dalam umat-umatnya, yang dituliskan juga di dalam Mazmur 146 ayat 7-9, di mana itu adalah ayat inti kita. Ini harus diterapkan oleh umat-umat Tuhan. Apakah kita itu membuka tangan kepada orang-orang yang kelaparan? Kita membuka tangan untuk memberikan keadilan? Kita itu mengasihi anak-anak yatim dan janda? Karena kita adalah perwakilan Tuhan. Kita adalah mempelai wanitanya. Dan itulah peran daripada jemaat. Sebagai anggota gerejanya yang telah diubahkan, kita harus memantulkan karakter Kristus. Jika kita benar-benar miliknya, kita akan benar-benar peduli dan memberi bagi orang-orang yang miskin dan yang tidak berdaya tersebut. Ini yang harus menjadi suatu pertanyaan tentunya dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah orang dapat merasakan kehadiran Tuhan, atau sebaliknya mereka malah menjadi resah, mereka kesal, dan mereka lari kalau kita ada? Kalau memang begitu, kita sebenarnya tidak mempraktikkan suatu keadilan dan belas kasihan dalam lingkungan masyarakat kita. Kalau kita mempunyai buku Alfa dan Omega yang ditulis oleh Ibu Ellen White, ada dalam pasal yang ke-1, para nabi dan bapa, di situ dikatakan bahwa Tuhan memelihara terhadap orang yang miskin. Dan hukum diberikan juga kepada bangsa Israel. Adalah suatu pelajaran yang sama, yang seharusnya menjadi suatu peran masyarakat dalam lingkungan saat ini. Konsep keadilan dan belas kasihan itu sangatlah terlihat bukan hanya dalam perjanjian baru, tapi sudah sejak dari perjanjian lama, yang dinyatakan juga Tuhan untuk kembali diingatkan kepada bangsa Israel yang baru saja lepas dari perbudakan dari Mesir. Tuhan mengingatkan Musa dalam Ulangan 24 ayat 10-12. Kita dapat membukanya. Ulangan 24 ayat 10 sampai ayat 12. Kalau kita sudah menemukannya, kita dapat membacanya. Ulangan 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Di sini dikatakan ayat yang ke-10 tentang melindungi sesama manusia. Ini adalah suatu rencana Tuhan. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Ya, haruslah engkau tinggal di luar, dan orang yang kau beri pinjam itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jikalau ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadainya. Ya, kalau dia orang yang sangat berkesusahan, dia sedang menggadaikan barangnya, kita tidak boleh bersenang-senang. Kan kamu pinjam, ya udah gak apa-apa, saya harus tahan barangmu. Tapi kalau dia membutuhkan barang itu, kembalikan gadai itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri, dan memberkati engkau
maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia adalah orang yang miskin, supaya ia jangan berseru pada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jangan ditimpakan lagi kepada orang-orang yang berada di sekitar dia. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda untuk menjadi gadai. Haruslah kuingat bahwa engkau pun dulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya engkau memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel, engkau dulu budak, tapi aku menebus engkau. Oleh sebab itu, sebagai manusia, kita jangan menindas orang lain, karena Tuhanlah yang menebus kita. Dia membebaskan kita. Dan ini harus selalu menjadi suatu prinsip kepada setiap anak-anak Tuhan. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Serakah sekali kita ini. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Buka tangan bagi berkat tersebut. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ya, kalau pohonnya sedang menuai, ya, masa panen, jangan kita ambil semuanya tanpa mau menyisakan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Kembali diulangi. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ya, yang menarik di ayat 22, Tuhan kembali mengulangi berulang-ulang. Berkat itu daripada saya. Jangan kita khawatir. Jangan kita begitu serakah. Jangan kita menahan tangan kita untuk membagikan berkat dan ketakutan untuk kekurangan. Tuhan itu sumber berkat, dan dialah yang mencukupkan segala sesuatu. Inilah suatu konsep keadilan dan belas kasihan yang Tuhan berikan sejak perjanjian lama. Lihat pada petunjuk khusus yang diberikan dalam setiap kasus-kasus tersebut. Kita dapat melihat dengan jelas dari Ulangan 24 ayat 10-12. Kepedulian Tuhan kepada orang miskin, kepada para pekerja yang susah, kepada bagi orang yang mempunyai hutang, Tuhan juga peduli. Kepedulian ini diungkapkan tidak hanya dalam bahasa abstrak dan tinggi tentang peduli terhadap mereka yang kurang beruntung. Sebaliknya, setidaknya di sini dinyatakan dalam petunjuk yang konkret dan nyata tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya dengan seseorang yang berutang atau dengan seorang pekerja yang miskin. Konsep-konsep ini terlalu penting dibiarkan sepenuhnya kepada gagasan pribadi seseorang tentang apa itu keadilan dan kebajikan. Kita harus belajar daripada konsep Tuhan, bukan konsep manusia, untuk kita dapat mengerti apa itu keadilan dan kebajikan. Kita harus belajar dalam Ulangan 24 ayat 10-22 tersebut. Kita juga harus memperhatikan bagaimana Tuhan merujuk mereka kembali ke tempat di mana mereka dulu pernah ada, yaitu sebagai budak. Ketika mereka tentunya berada di tengah-tengah mereka yang kurang beruntung, Tuhan kembali mengingatkan dalam Ulangan 24 ayat 22, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itu sebabnya aku memerintahkan engkau untuk melakukan belas kasihan dan keadilan ini kepada setiap orang di lingkungan di mana kita berada. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus terlepas dari situasi keuangan kita yang perlu dengan kekhawatiran,
kita harus mengingat kasih karunia dan kebaikan yang tak layak kita terima yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dengan demikian, kita perlu dari dalam kekayaan dan kepenuhan yang kita miliki bukan dari usaha kita, tetapi dari Kristus. Bersedia untuk melayani dan menolong mereka yang membutuhkan pelayanan serta pertolongan di setiap saat. Inilah panggilan Tuhan kepada kita. Apakah kita selalu bersedia untuk membuka tangan kita, melakukan pelayanan dan pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, yang membutuhkan uluran tangan kita? Minta hikmat dan berkat dan hati Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita memiliki hati Kristus, dan kita tidak perlu khawatir atau merasa cemas untuk berbagi sesuatu. Walaupun kita mungkin pas-pasan, jangan khawatir. Tuhan yang hidup dalam keadaan sederhana, Dia selalu meminta berkat Tuhan dan membuka tangannya untuk menjadi saluran berkat. Karena Bapa kita adalah orang yang melihat segala kebutuhan anak-anaknya, dan Dia mau memberkati kepada setiap tangan yang suka untuk membuka untuk sebagai aliran berkat Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Kiranya pelajaran kita menjadi berkat kepada kita dan keluarga kita. Tuhan memberkati. Thank you.